Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau yang mengakui, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Merauke atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kepolisian Resor Merauke atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Merauke, yang terhormat Kepala Kelurahan Mandala atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kepala RT RW dan tokoh masyarakat serta peserta penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke yang kami hormati pula. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke tahun 2022. Adapun susunan acara pada kesempatan hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan yang mana sementara kita lalui bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan Ketua Panitia, arahan Bupati Merauke yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Bidang Pemerintahan, materi, dan yang terakhir penutup. Saya akan memimpin doa ini dengan cara Katolik, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat berkat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami berkumpul di Aula Kelurahan Mandala untuk mengikuti penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke tahun 2022.
Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu selalu kepada kami, agar apa yang akan dipaparkan oleh para narasumber agar semuanya berguna bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Merauke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Merauke yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Sekda bidang pemerintahan Bapak Dodo. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Merauke atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Merauke atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan DPR ATR atau yang mewakili. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Lurah Mandala atau yang mewakili, staf kelurahan. Pertama-tama kita patut memanjatkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di aula Kelurahan Mandala guna mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke tahun 2022. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari dan menghayati kewajibannya sebagai warga negara yang baik pula. Kedua, mewujudkan budaya hukum dan sikap perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap kepastian hukum itu sendiri. Kita akan melaporkan peserta yang direncanakan yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini terdiri dari 60 orang yang terdiri dari para ketua ST, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta staf kelurahan yang dalam hal ini bisa representatif perwakilan dari masyarakat yang ada di Kelurahan Mandala pada saat ini. Narasumber penyuluhan hukum ini ada dari Pengadilan Negeri, dari Kejaksaan Negeri, dari Kantor Pertanahan, dari Polres Merauke, dan akan disampaikan nanti secara bergantian menyampaikan materi untuk masing-masing bidang tugasnya sesuai dengan tupoksinya, hingga nanti Bapak Ibu akan belajar pertanyaan atau hal permasalahan menyangkut hukum maupun yang berkaitan dengan kantor-kantor instansi tersebut dapat berinteraksi dengan teman-teman narasumber. Tempat dan waktu kegiatan dapat dilaporkan Pak Asisten bahwa kegiatan tahun ini kita direncanakan di 3 kelurahan yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 13. Untuk pembukaan pertama nanti kita lakukan di Kelurahan Mandala, selanjutnya kita akan ke Kelurahan Bambu Pemali dan ditutup di Kelurahan Himbajaya. Sedangkan tahun lalu kita turun ke distrik, mudah-mudahan nanti di APBD perubahan kita ada kegiatan penambahan lagi untuk melakukan penyuluhan di kelurahan lainnya. Pembiayaan berasal dari DPRPN Hukum tahun anggaran 2022. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk Bapak Ibu terima kasih sudah hadir dan waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Arahan Bupati Kabupaten Merauke yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Bidang Pemerintahan Bapak Dr. Andus Agustinus Joko Budino MSI, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke pada Kelurahan Mandala tahun 2022 pada
Bapak, waktu silakan. Mohon izin saya duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri Roket yang mewakili, saya hormati Pak Kapolres Roket yang mewakili, saya hormati Ketan di Roket yang mewakili, Kepala Kesalahan Kabupaten Roket yang mewakili, Kepala Bagian Hukum beserta jajarannya, Pak Lurah Mandala yang mewakili jajarannya, Bapak Ibu sekalian, para peserta penyuluhan hukum, Bapak Ibu dari RT RW dari Kelurahan Mandala. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita pada hari ini dapat diikutkan dalam penyuluhan hukum terpadu di Kabupaten Merauke yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. Perkenankanlah saya atas nama Bapak Bupati, atas nama Kepala Daerah Kabupaten Merauke menyampaikan arahan dalam pembukaan persiapan pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu di Kabupaten Merauke. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para peserta penyuluhan yang berbahagia, kesadaran hukum sangat penting bagi seluruh warga masyarakat tanpa kecuali, baik itu pejabat, baik itu pedagang, pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat ataupun masyarakat biasa. Semua wajib untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Karena aturan hukum yang sudah ditetapkan dan disahkan itu wajib ditaati oleh seluruh warga negara ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum terpadu ini, tadi disampaikan oleh panitia Bapak Hukum bahwa adalah para RT RW yang ada di Kelurahan Mandala ini. Hal itu mungkin dimaksudkan oleh panitia agar Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat melalui Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin setiap RT atau RW itu terdiri dari beberapa keluarga. Antara lain 10 ya, 10 sampai 20 ya. Itu sampai 40 di sini. Sampai 100 kepala keluarga. Oh, besar sekali di sini. Artinya tidak boleh terlalu banyak, bayar itu setengah mati. Gajinya besar ke Pak RT? Santai aja ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini berarti suatu beban tugas yang diberikan oleh Kabak Hukum kepada Bapak RT untuk menyampaikan kepada warganya bahwa semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan di Kabupaten Merauke juga ini wajib kita taati. Kalau semua warga negara taat terhadap hukum, dapat dipastikan bahwa ketertiban umum itu bisa berjalan dengan baik, tentraman masyarakat bisa dijamin. Karena semua sadar akan peraturan hukum, tidak ada yang mengganggu orang lain satu dan lain. Tetapi kita sebagai negara hukum tidak diperkenankan setiap warga negara mengganggu kepentingan orang lain. Karena ada Pak Polisi, ada Pak Jaksa, ada juga pengadilan yang akan membela warga masyarakat yang taat hukum dan akan meluruskan siapa yang melanggar aturan hukum itu. Betul ya Bapak Polisi? Setiap orang yang melanggar hukum tentunya akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena tadi saya sampaikan pada awal
sambutan tadi bahwa aturan hukum yang sudah ditetapkan dan disahkan itu wajib ditaati dan dianggap seluruh warga negara itu tahu akan aturan hukum itu, dan hukum itu bersifat memaksa kepada seluruh warga masyarakat. Jadi kalau yang melanggar hukum tentunya akan ditindak. Tetapi kita mempunyai sumber dari segala sumber hukum di negara kita, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila semua orang sudah tahu, Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu apa, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Di situ juga ada musyawarah dan lain sebagainya. Tentunya kalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum, kita juga masih mengutamakan aspek musyawarah. Di polisi juga kalau ada permasalahan sebelum ditindak secara hukum masih bisa dimusyawarahkan. Betul kalau polisi begitu ya? Iya. Kalau secara musyawarah bisa didamaikan, persoalan itu bisa diselesaikan, mungkin tidak ditindak secara hukum, sehingga mungkin pasal-pasal yang menghukum Bapak Ibu sekalian itu bisa dinetralkan. Tetapi kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya tentunya akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan pasal-pasal hukum yang berlaku. Ini yang mungkin perlu diketahui oleh seluruh warga masyarakat melalui Bapak dan Ibu RT ini. Apalagi akhir-akhir ini di Merauke ini sering kita sudah mulai dengar ada pelanggaran-pelanggaran hukum, baik di pinggir jalan maupun di depan toko, orang memacok orang lain dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu pelanggaran hukum pidana itu. Kalau sudah merupakan pelanggaran hukum pidana, mungkin sanksinya berat dan mungkin kita tidak bisa dimusyawarahkan lagi itu kalau sudah menghilangkan nyawa orang lain. Ini sangat berat. Oleh sebab itu, sebelum terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, hendaknya kita semua sudah memahami bahwa itu tidak boleh. Karena setiap warga negara itu dilindungi oleh negara, oleh pemerintah. Bentuk perlindungan negara terhadap seluruh warga negara itu, yaitu ada Bapak polisi, ada Bapak jaksa, ada Bapak hakim, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk perlindungan negara terhadap seluruh warga masyarakat. Itu yang saya pahami waktu saya sekolah dulu, ada pelajaran sedikit tentang itu. Selain itu juga ada permasalahan-permasalahan banyak. Ini ada kepala pertanahan juga. Masalah pertanahan ini termasuk masalah yang sering terjadi di Kabupaten Merauke. Jadi kita semua bersyukur bahwa kalau hukum jeli dengan permasalahan yang ada di Merauke, sehingga melibatkan kepala pertanahan juga dalam penjualan hukum terpadu ini. Sehingga semua aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ini dapat dijelaskan secara hukum. Apa dasar hukumnya, kalau melanggar itu apa hukumannya, dan lain sebagainya. Itu perlu diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak semua orang bisa mendapatkan penyuluh hukum seperti ini, dan juga banyak yang tidak memahami arti hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin dianggap sebagai wakil dari masyarakat yang ada di RT, RW, di Kelurahan Mandala ini. Oleh sebab itu, nanti sekali lagi sampaikan kalau sudah selesai penyuluhan hukum ini, bisa kalau dalam pertemuan di RT juga disampaikan. Kalau mungkin Bapak RT tidak bisa menyampaikan secara lisan atau mungkin pidato seperti saya begini, nah itu minta Pak, kalau hukum itu apa? Secara tekstualnya itu apa yang ditulis aturan hukumnya dibagikan dan selebaran kah, pamflet kah, dan lain sebagainya sampaikan ke masyarakat dibagi. Bisa tuh Pak Kabak mungkin aturan hukumnya disampaikan pada masyarakat. Itu penting bagi kita semua untuk diketahui oleh seluruh warga. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan atas nama Pak Bupati pada kesempatan pagi hari ini. Secara lebih jelas dan detail akan disampaikan oleh para narasumber. Narasumbernya cukup lengkap dan juga profesional sesuai dengan foksinya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingatkan pada kesempatan ini, apabila ada yang kurang jelas yang disampaikan oleh para narasumber, harap didiskusikan, ditanyakan, supaya jangan sampai salah persepsi hukum. Nanti kalau salah persepsi hukum itu juga salah. Di masyarakat bisa menimbulkan keonaran. Kita mengartikan hukum yang salah, terus kita melanggar hukum, kita berbuat yang salah.
karena negara ini diatur dengan hukum, sehingga ketertiban dan ketenangan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, semua bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 11 April tahun 2022, dengan memanjatkan doa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya atas nama Bupati Kabupaten Merauke menyatakan yang resmi penyuluhan hukum terpadu di Kelurahan Mandala dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Demikian telah kita ikuti bersama arahan Bupati Kabupaten Merauke yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Bapak Dr. Agus Purwodadi. Untuk itu kita beranjak pada acara berikut, yaitu sesi tanya jawab. Tanpa mengurangi rasa hormat, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, Pak Kelurahan Mandala atau yang mewakili, dan Ketua Pengadilan Merauke atau yang mewakili untuk meninggalkan tempat. Terima kasih para MC. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menghormati, sebelum kita beralih menginjak ke penyampaian keempat narasumber. Sebelumnya saya memperkenalkan keempat narasumber. Sekaligus adalah Bapak Iwayan Sudarsono. Beliau adalah perwakilan dari Kepolisian Resort Merauke. Yang kedua adalah Bapak Depari SHMH, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Merauke. Yang ketiga adalah Bapak Adi Gunawan. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Merauke. Yang keempat adalah Bapak Gut Sihombing SH. Beliau adalah narasumber dari Badan Pertanahan Kabupaten Merauke. Baiklah Bapak Ibu, sebelum menyampaikan materi, saya akan memberikan waktu kurang lebih 15 menit kepada narasumber. Kepada Bapak Iwayan Sudarsono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Merauke atau yang diwakili, yang kami hormati para Badan Pertanahan Nasional atau yang mewakili, para Kelurahan Mandala yang kami hormati, Ketua RT, Ketua RW,
Kelurahan Mandala, dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pagi ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menerima penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke tahun 2022. Baik. Untuk mempersingkat waktu, hanya diberi waktu 15 menit. Jadi sebelum saya menyampaikan penyuluhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Wayan Sudarsana, lahir di Bali tahun 67. Pekerjaan Polri sudah jelas pasti dengan pakaian yang saya bawa. Alamat saya di Asrama Polres Merauke. Sementara jabatan saya di Polres Merauke sebagai Kepala Seksi Hukum Polres Merauke. Mungkin sudah ada di sana, tolong dilihat Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu tolong dilihat. Konsideran pada umumnya ini adalah penyelesaian kasus antara tersangka dengan korban secara berimbang. Ibu bisa baca, Polri perlu mewujudkan penyelesaian yang terjadi dalam masyarakat dengan mengedepankan penyelesaian secara damai untuk memulihkan kembali hubungan di antara mereka yang berselisih untuk perlindungan korban secara berimbang. Itu intinya. Apabila terjadi suatu tindak pidana bisa diselesaikan secara kekeluargaan, baik tersangka maupun korban yang berselisih itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan secara berimbang. Saya hormati Bapak Polisi, Bapak Hakim, Bapak dari Badan Pertanahan dan juga Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita diminta untuk menyampaikan materi dalam rangka penyuluhan hukum terpadu. Itu ada, kalau tadi dengar sadar hukum, mungkin Bapak Ibu panitia juga sangat sadar hukum ya. Kalau peradilan pidana itu urutannya benar nih, Bapak polisi dulu, kemudian saya jaksa dari kejaksaan, kemudian Bapak hakim pengadilan. Ini juga saya sangat merasa terhormat. Biasanya itu kalau di pengadilan Bapak hakim ada di depan, saya ada di sebelah kanan Bapak hakim, di bawah. Ini saya bisa satu meja, saya merasa sangat terhormat sekali. Jarang dan mungkin sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Saya kira dari Bapak Polisi tadi sudah sangat lengkap apa yang disampaikan. Dan memang perkembangan hukum saat ini ya seperti itu. Tadi dibahas mengenai restoratif justice. Itu adalah pemulihan keadaan sebenarnya Bapak Ibu, di mana ada tindak pidana atau peristiwa pidana, kita sebagai penegak hukum mencoba menyelesaikan itu dengan cara berpikir masyarakat Indonesia, yang mana kita nomor satunya musyawarah mufakat gitu. Kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Kita dari kejaksaan, itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak polisi itu sudah sangat terkenal. Oh ya, sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Saya Dian Pranata Depari, SHMH. Saya jaksa fungsional di bidang tindak pidana khusus. Jadi saya banyak menangani perkara untuk tindak pidana korupsi dan juga cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
namo buddhaya dan salam yang saya hormati dari Kejaksaan Negeri Merauke Pak Mekari, dari Polres Riau Pak Wayan, dan dari Pak Gus Sihombing ya, dan yang saya hormati Bu Moderator ya, dan saya hormati pula Bapak Ibu Ketua Lingkungan ya di Ketua Lingkungan sama RT RW ya di Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke ya. Pertama-tama senang sekali kita bisa berada di bersama-sama dengan Bapak Ibu semua ya di dalam acara penyuluhan terpadu ya dari Kabupaten Merauke. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya ya untuk mendengarkan kepercayaan kami di sini ya. Nah, di sini dimintai dari Pemda untuk memberikan semacam penyuluhan ya, dengan harapan nanti apa yang kita sampaikan bisa berguna bagi masyarakat ya, khususnya kelurahan Mandala. Kami diberi tugas terkait dengan penyampaian materi terkait dengan apa sih pengadilan negeri Merauke, apa sih pengadilan, apa sih tugas-tugasnya, apa sih fungsinya, dan kemudian dasar hukumnya dari mana, seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu di sini pernah enggak datang ke pengadilan? Belum ya. Ya. Tahu enggak apa itu pengadilan itu apa sih? Orang yang salah dan benar. Untuk mengetahui orang yang benar dan salah. Ya, seperti itu ya. Di masyarakat kadang kita susah membedakan antara dari kejaksaan, dari pengadilan. Kadang kita juga dipanggil Pak Jaksa atau ini mungkin dipanggil Pak Hakim ya, karena di masyarakat sendiri mungkin belum secara mengenal pengadilan itu ya, apa sih pengadilan gitu ya. Jadi kalau berbicara pengadilan kita berbicara mengenai kewenangan ya. Kalau di dalam terminologi hukum itu, kalau negara hukum itu misalkan dari pakar hukum dibagi misalnya kekuasaan eksekutif power ya, kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh presiden dan di bawahnya termasuk di pemerintahan daerah tingkat 1 provinsi, kemudian pemerintahan tingkat 2 seperti bupati. Baik, adapun yang saya hormati Bapak yang mewakili dari Gedung Pengadilan Negeri, Bapak yang mewakili dari Kepala Kejaksaan, yang mewakili dari Kapolres Merauke, Bapak Kepala Kelurahan Mandala, dan Ibu Moderator, dan para peserta yang berbahagia. Adapun topik yang saya bawakan pada pagi menjelang siang hari ini mengenai pencegahan kasus pertanahan, khususnya di kelurahan di Kelurahan Mandala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gudlas Sihombing. Jabatan saya sekarang sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Adapun struktur organisasi yang ada di kantor peternakan, yang pertama Kepala Kantor Peternakan Kabupaten Merauke, dan nanti bisa dibaca di dalam yang dalam sajian yang kami sampaikan. Peter Waromi SST. Ada yang kedua mengenai Kepala Seksi Pemetaan.
ada kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah, ada kepala seksi penataan dan pemberdayaan, ada kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan, ada kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Jadi ada bagian-bagian masing-masing yang 5 tersebut kepala seksi. Yang pertama, misalnya saya jelaskan sedikit mengenai pengukuran pemetaan itu ada di bidang seksi survei dan pemetaan di kantor pertanahan. Setelah dilakukan pengukuran, lanjut lagi untuk kegiatan penerbitan sertifikat ada di kepala seksi penetapan dan pendaftaran hak. Lanjut lagi untuk kepala seksi penataan dan pemberdayaan ini untuk surat-surat PTP pertimbangan teknis pertanahan, rekomendasi-rekomendasi tentunya dengan instansi-instansi terkait di dinas terkait. Untuk kepala seksi pengadaan tanah, nah ini untuk pengadaan tanah dan untuk pembaruan zona nilai tanah di Kabupaten Merauke. Terus selanjutnya untuk pengendalian dan penanganan sengketa di saya sendiri terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa tanah. Yang pertama, pertanyaan ini saya sekedar mengusulkan sebenarnya dari kepolisian sama dari bagian hukum. Kami RT mendapatkan SK itu sama-sama ini kita melayani dan membantu lurah. Seperti kejadian sekarang yang banyak terjadi mengenai kejahatan apa miras atau segala macam, itu tidak luput dari RT sendiri tidak punya suatu kekuatan untuk mengadakan kontrol ke masing-masing RT. Contohnya begini, kalau dari mungkin bagian hukum bisa membantu RT untuk menunjukkan kepada bupati supaya satu surat atau satu keputusan dari bupati untuk RT ini bisa mencek itu di mana tempat-tempat yang ditinggal oleh rumah-rumah kos yang dari ditempati orang-orang itu, warga yang menempati itu, RT bisa kontrol. Kalau tidak selama ini mereka tuh hanya keluar masuk, RT juga tidak bisa tahu siapa itu orang tanpa melapor. Ya, tanpa melapor ke RT. RT sendiri tidak punya kekuatan untuk pergi bahwa ini ada aturan, tidak ada. Jadi mungkin dari bagian hukum bisa mengusulkan ke bupati untuk mungkin ada satu perda. Yang kedua bagi untuk kepolisian, karena terjadi biasa orang miras itu dilakukan juga di rumah-rumah kos. Kalau ada lain kali ditangkap atau orang yang menyediakan atau penjual itu juga dia setelah urusan di polisi dia wajib lapor ke RT. Maksudnya supaya ada kontrol dari RT setiap waktu, oh orang ini. Lain kali kalau besok dia lagi, oh RT kan udah tahu. Karena kalau mau dilihat berulang, orang itu saja berulang kali orang itu. Tapi RT tidak tahu. Itu untuk dari kepolisian. Terus untuk kejaksaan, beberapa kasus macam sudah masuk ke polisi. Setelah urusan ke polisi terus diajukan ke kejaksaan. Pada waktu ke polisi orang itu masih argumennya tidak mau ada atau kekeluargaan. Setelah dari polisi sudah diajukan ke kejaksaan, apakah orang itu bisa secara musyawarah lagi untuk menarik atau sudah tidak bisa? Artinya apakah itu masih bisa ditarik lagi sudah dari polisi ke kejaksaan? Kalau di pengadilan, kalau kita lihat di kriminal selama ini anak-anak di bawah umur, Pak, kira-kira ada hukum seperti apa atau diatur seperti apa supaya anak-anak itu merasa bahwa saya juga bisa dihukum karena dia kuat ya di bawah umur saya. Rata-rata yang kejadian itu di bawah umur. Yang untuk pertanahan, Pak, saya cuma menanyakan kenapa pertanahan itu bisa mengeluarkan sertifikat tanah satu tempat untuk dua beberapa sertifikat.
Terus apabila ada sengketa antara masyarakat, apakah pertanahan itu bisa membantu masyarakat untuk lurus sama-sama ke pengadilan? Karena sertifikat itu dikeluarkan oleh pertanahan. Jadi harusnya pertanahan juga menjadi saksi untuk bertanggung jawab ini, bukan tanggung jawab hanya kepada pemilik tanah. Karena pertanahan yang tahu tanah itu sudah sertifikat atau belum atau double. Mungkin itu saja. Selamat siang. Oke, baik, selamat siang. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhammad Maud, Ketua RT 3. Ya, ini karena sudah siang, jadi semua sudah mengatur. Tapi tidak apa-apa, saya berterima kasih. Saya pertama-tama saya apresiasi karena pertemuan ini sangat penting sekali. Masyarakat perlu harus diberikan pemahaman tentang hukum. Ada begitu masyarakat yang tidak paham tentang hukum, melakukan tindakan sendiri-sendiri. Nah, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman RT saya bahwa RT perlu harus dikasih amunisi. Itu mungkin bahasa awamnya seperti itu. Dan saya perlu sampaikan kepada teman-teman RT bahwa menyangkut kewenangan RT itu sebenarnya sudah diatur dalam perda. Ada perda. Perdanya itu ketertiban umum ada. Itu pasal 50 baca di situ. Cuma mungkin dikuatkan dari bagian hukum tupoksi supaya RT ini tidak salah melangkah seperti itu. Bicara tentang rumah sewa apa itu sudah ada di pasal 50 itu sudah ada, sudah sangat jelas seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kepada Bapak Dimas, saya minta Pak, Kelurahan Mandala ini tidak ada pelatihan Timas, sehingga setiap persoalan-persoalan yang terjadi, kalau beberapa tahun lalu itu ada Pak, itu masih zamannya Pak Imam kalau tidak salah, itu setiap persoalan-persoalan itu kami selesaikan di tingkat RT, ya, referensi tadi yang Bapak jelaskan itu sebelum naik ke Polres. Nah itu kami selesaikan di situ, tapi dalam beberapa waktu ini kami di Kelurahan Mandala tidak ada Timas, sehingga persoalan-persoalan sekecil apapun itu larinya ke Polres. Akhirnya membanding bapak-bapak di sana juga yang seharusnya bisa selesaikan tingkat kelurahan dan tingkat lingkungan itu tidak terjawab. Nah berikutnya saya kepada Bapak Jaksa ya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ada begitu banyak persoalan-persoalan publik menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya kasus korupsi. Ya, saya bicara di sini menyoroti kasus tentang korupsi dana hibah di DPRD. Sampai sekarang ketika bicara waktu itu saya selalu dengar kalau tidak salah saya ikuti di grafik itu nanti mau disampaikan sampai sekarang itu kan menyangkut kepentingan masyarakat. Artinya anggaran yang disengketakan ini, anggaran yang sudah naik itu, saya mendengar bahwa sudah sampai ke tingkat pengadilan tinggi di Jayapura. Sampai sekarang kok tidak ada. Itu yang saya mau sampaikan. Saya mau tanya kepada Pak Jaksa, bisa jelaskan kepada kami masyarakat. Dan berikutnya adalah saya minta kepada bagian hukum untuk bisa tolong melihat kami punya para RT ini ya verifikasi sebuah dasar, karena minta maaf bahwa kesadaran kami juga sangat minim. Padahal kami diperhadapkan dengan persoalan yang paling berisiko sekali. Sebelum naik ke bapak-bapak di atas, kami dulu yang berhadapan dengan mereka. Seperti itu. Jadi saya bilang mau sampaikan pada saat ini bagian hukum bisa, tadi saya melihat dari teman bahwa bisa ada sebuah dasar bagi kami untuk pegangan. Bisa mungkin lewat bagian pemerintahan untuk bisa verifikasi. Sebenarnya dasarnya sudah ada. Di perda itu dasarnya sudah ada. Mungkin teman-teman tidak membacanya, ya. Sudah ada di ketertiban umum di pasal 50. Bagaimana keluar masuknya masyarakat dan semua segala macam itu ada. Jadi dan saya mau sampaikan juga di sini bahwa teman-teman RT kami wajib dan harus bisa memiliki sebuah wawasan tentang hukum. Karena kita adalah orang pertama yang berhadapan dengan situasi di lapangan. Ketika kita tidak tahu hukum, kita akan kena bully di situ. Dan itu akan menjadi persoalan. Nah berikutnya saya masuk kepada bagian pertanahan. Yang mungkin Bapak Simanjuntak tidak asing dengan saya. Ya. Bapak Siomi. RT saya itu sering persoalannya adalah persoalan tanah. Ya.
persoalan tanah, di mana tadi sudah dijelaskan di materi, ada satu bidang tanah masing-masing mengklaim bahwa dia punya tanah karena memiliki surat. Ada juga yang memiliki sertifikat dan juga ada juga yang memiliki klaim pelepasan adat. Nah, yang saya mau tanya ini, kekuatan hukum mana yang lebih kuat? Apakah sertifikat atau pelepasan? Seperti itu. Ini sampai hari ini terus terang ada masyarakat di saya itu yang sampai hari ini tidak selesai. Kita sudah sampai di bapak-bapak polisi pun dikembalikan karena bukan tupoksi sebenarnya. Seperti itu. Jadi mungkin sementara saya sampaikan itu dulu. Terima kasih. Kita untuk itu kita punya dasar penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice gitu Bapak. Mekanismenya itu memang ketika ada laporan ke Bapak polisi melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyidikan, kemudian Bapak polisi akan berkoordinasi ke kita kejaksaan. Kalau kita rasa memang itu sudah lengkap dan memang bisa untuk kita hentikan penuntutannya, tadi yang seperti sudah kita terangkan keadilan restoratif itu, memang itu mekanisme kita setelah kita nyatakan dari Bapak polisi itu lengkap. Jadi sederhananya jawabannya, yang Bapak tanyakan itulah jawabannya. Setelah dari Bapak polisi kembali diserahkan ke kejaksaan, disitulah kita mainkan mekanisme itu, kita laksanakan mekanisme itu, kita hentikan penuntutannya. Apabila memang ada musyawarah, ada perdamaian, kedua belah pihak sepakat, antara korban dan pelaku sepakat, kemudian Bapak RT, Bapak RW sepakat, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat juga bisa memberikan pendapatnya, termasuk juga Bapak polisi juga, itu pasti kita panggil, kita undang, Bapak penyidiknya juga kita undang, dan memang itu kewenangan kita Bapak. Jadi kalau pertanyaan Bapak, apakah setelah di kejaksaan itu masih bisa dihentikan, didamaikan? Tupoksi kita memang di bidang itu, karena kita nggak bisa juga mencampuri dari kewenangan Bapak polisi. Tapi untuk memang tindak pidana yang seperti sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa kriteria yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Ya, contohnya seperti pencurian, tapi pencurian biasa yang memang diancam 5 tahun, atau penganiayaan yang ancamannya hanya 2 tahun, itu bisa kita hentikan penuntutannya. Kalau di Bapak polisi itu bisa dihentikan penyidikannya, betul ya Pak? Kita penuntutannya, artinya kita tidak limpahkan ke Bapak hakim perkaranya, cukup kita selesaikan saja. Nanti akan dikeluarkan surat penghentian penuntutannya dengan dasar itu tadi Bapak. Dan kita bahkan seperti saya sudah sampaikan tadi, kita dasarnya sudah ada dalam level undang-undang, yang selama ini perdamaian itu nggak dikenal dalam hukum pidana. Makanya kita sangat mohon bantuan gitu dari Bapak Ibu RT RW di lingkungannya. Kalau kita bisa bangun rumah, bahasa apa itu, pemulihan keadilan gitu, pemulihan keadaan gitu. Kita bisa bangun tempat itu. Jadi ketika nanti di lingkungan Bapak Ibu ada perbuatan pidana, kita bisa diskusikan di situ penyelesaiannya. Nanti setelah dari Bapak polisi yang serahkan berkas perkaranya ke kita nilai itu masuk dalam kriteria yang bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kita bisa
selesaikan di sana, nggak perlu kita selesaikan di kantor kejaksaan gitu. Dan ya keuntungannya selain daripada akan menghemat biaya ongkos, kemudian menyita waktu, kemudian mungkin kalau untuk datang ke kantor kejaksaan itu rasanya gimana gitu, meskipun belum salah dia udah merasa salah gitu. Dan di sana pasti kita berdiskusi lebih enak. Saya pakai bahasa diskusi Bapak ya, lebih enak untuk mencapai musyawarah dan mufakat. Saya kira bisa itu tadi, dan juga sekaligus saya mohon bantuan untuk dukungan, kalau boleh juga fasilitas untuk kita menegakkan hukum secara lebih bermasyarakat. Artinya nilai-nilai hukum masyarakat lah yang kita terapkan gitu Bapak. Karena KUHP kita kan itu bajunya Indonesia tapi badannya Belanda. Kita harus akui itu gitu. Bahkan secara konsep juga kita masih harus ngakuin itu. Padahal hukum kita lebih manusiawi dan lebih ciri khas kita ada di situ gitu Bapak. Bahkan orang Amerika saja belajar hukum ke kita, kemudian mereka godok di sana, kemudian kita terapkan lagi. Konsep restoratif justice ini kan kurang lebih seperti itu. Mereka juga melakukan penelitian ke kita. Saya kira itu Bapak. Mudah-mudahan kita saling membantu, kita saling mendukung untuk penegakan hukum yang lebih humanis dan lebih bermasyarakat. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak. Siapa tadi Pak? RT 09. Hah? RT 09. Dion sampai Luhur. Sampai Luhur. Mana saya Luhur? Pak Dion aja Pak. Dion Pak Dion ya. Terkait dengan tindak pidana ya, kita ada aturan atau dasar hukumnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana ya. Jadi ada beberapa yang seperti disampaikan Pak Jaksa tadi, untuk peradilan pidana anak ini asasnya yang baru dan diakui adalah keadilan restoratif atau pengembalian keadaan seperti semula ya. Dengan cara apa tadi sudah saya jelaskan mekanismenya. Misalkan ada suatu tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak ya, akan kita lakukan namanya ada tahapan-tahapan, misalnya dari penyidikan sudah diadakan diversi ya. Diversi itu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan orang tua pelaku, korban itu. Kemudian di tingkat penuntutan juga apabila tidak berhasil di versi di tingkat penyidikan akan dilakukan juga di diversi di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan ya. Kemudian akan apabila di kejaksaan juga tidak berhasil sesuai dengan undang-undang peradilan pidana anak ya, di pengadilan juga dituntut untuk melakukan upaya diversi dulu ya, penyelesaian dengan cara mediasi penal seperti yang disebutkan tadi ya. Tapi ada syaratnya di situ ya. Untuk dilakukan upaya mediasi tindak pidana yang dilakukan anak itu di bawah tahun ya, hanya beberapa tindak pidana di bawah tahun bisa dilakukan upaya diversi ya. Kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana, itu syaratnya ya. Jadi bukan si anak tadi misalkan melakukan tindak pidana yang berulang-ulang ya. Kalau sekali kita diversi bisa, tapi untuk yang kedua kalinya kemungkinan tidak akan ya, seperti itu ya. Tapi ini hanya tindak-tindak pidana tertentu saja seperti yang telah disampaikan tadi, misalkan terkait misalkan ya
penganiayaan bisa, karena ancamannya 2 tahun 8 bulan. Kemudian misalkan pencurian ringan juga bisa ya, seperti itu ya. Hanya tindak-tindak pidana tertentu saja. Kemudian terkait dengan vonis yang dijatuhkan pidana kepada anak, ya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak ini tentunya sebetulnya menghindarkan penjatuhan pidana penjara kepada anak, ya seperti itu. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan vonisnya kepada anak itu penjara, ya seperti itu. Tapi kita upayakan dulu, misalkan kita lihat kadar tingkat kesalahan anak, misalnya bagaimana pribadi anak itu, misalnya kalau ini anak sudah tidak bisa dilakukan misalnya dibina, seperti itu ya. Ya, tentunya akan nanti penjatuhannya pidana ya. Tetapi ada beberapa perkecualian, misalkan kalau misalkan diancam pidana mati, hakim hanya bisa menjatuhkan kepada anak tersebut pidana 10 tahun ya. Misalkan si anak tadi bermain-main dengan temannya, kemudian mabuk seperti itu, kemudian melakukan pembunuhan, misalnya bacok sampai orangnya mati. Nah, itu kalau di orang dewasa misalnya kan, itu diancam dengan pidana maksimal 15 tahun seperti itu ya. Tapi kalau untuk anak yang bisa kita jatuhkan, yaitu maksimalnya 2/3-nya, yaitu 10 tahun. Seperti itu hanya semacam pedoman bagi kita untuk menjatuhkan pidana. Tentunya pidana yang dijatuhkan yang seperti saya kemuka bahwa pidana penjara adalah ultimum remedium atau upaya terakhir yang bisa kita jatuhkan terkait dengan tindak pidana anak, seperti itu ya. Kemarin di Merauke mungkin belum putus ya, ada kasusnya sebetulnya bisa diversi, misalkan kasus pencurian seperti itu, tapi karena ini sudah berulang-ulang kali ya, lanjut prosesnya seperti itu, nanti mungkin baru. Tentunya kita putusan juga tidak langsung tinggi, kadang kalau untuk anak kita bertahap, misalnya kita di situ ada beberapa tindakan yang bisa kita vonis ya, misalkan kita kembalikan ke orang tua, bisa. Kemudian kita masukkan anak tersebut ke lembaga pendidikan sosial, itu juga bisa seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, ini terima kasih kepada Radio dari RT 009. Pertanyaan cukup jelas. Kenapa sertifikat 2 di atas 1 objek? Begitu Pak ya. Yang pertama Pak, ada beberapa hal faktor yang menyebabkan sertifikat di atas 1 objek lebih dari 1. Yang pertama, kurangnya kesadaran untuk penguasaan fisik bidang tanah. Jadi ada misalnya sertifikat yang sudah lama, katakanlah pemegangnya tidak ada di Merauke, tapi dia punya sertifikat di Merauke yang lama, tahun-tahun 90-an. Itu kan pakai pengukuran masih manual ya, pengukuran masih manual, sertifikatnya juga saya pastikan belum digitalisasi. Kalau untuk tahun 2015 ke bawah ke atas sampai sekarang ya, 2015 sampai sekarang itu saya pastikan sudah digitalisasi sertifikat dan warkahnya. Jadi ini dalam proses perbaikan kami di kantor sampai sekarang masih sering terjadi ya overlap sertifikat, tapi faktor utamanya tidak dikuasai oleh pemegang hak sertifikat lama tersebut. Jadi mungkin Bapak RT ini, Bapak Lurah bisa sampaikan kepada tanah-tanah yang belum dikuasai supaya dikuasai oleh pemegang haknya ya, pemilikannya. Jangan sampai orang lain kuasai. Nah itu faktor penyebab salah satunya terbit. Kenapa? Saya sampaikan tadi belum digitalisasi sertifikat yang lama itu. Oke,
sampai sekarang. Kalau untuk sertifikat tahun baru ini semua sudah digitalisasi. Yang pertama. Terus apakah sertifikat itu sah atau tidak? Nah, sertifikat mana yang sah? Nanti sesuai dengan PP 18 tahun 2021. Nah, pasal 64 itu menyatakan kita lihat dulu sertifikatnya itu kita lakukan penelitian sesuai dengan prosedur yang tadi ada di situ. Tahapan itu dilakukan dulu. Nah, kalau ditemukan cacat administrasi, nah kalau ditemukan suatu itu memang salah satu pasti ada cacat administrasi itu nanti akan dibatalkan melalui permohonan dari pemohon ke kantor pertanahan, dari kantor pertanahan ke Kanwil untuk memohonkan pembatalan sertifikat, salah satu sertifikat. Dan biasanya sertifikat yang lama ya, biasanya sertifikat yang lama itu diakui lebih awal lahir di situ, diakui ya. Nah, karena ada juga dalam, saya catat sedikit dalam putusan Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti hak yang bersifat autentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Nah, itu yang jadi saran saya kepada Bapak RT dan Lurah itu supaya dikuasai secara fisik, jangan beli tanah tapi dia ditelantarkan begitu saja. Kalau sudah ada sertifikat sudah kuasai, gali pakai pagar, bangun begitu. Itu mengurangi sengketa juga. Terus apakah sertifikat itu nanti ke pengadilan karena BPN yang buat? Nah, BPN ke pengadilan untuk jadi saksi. Betul. Kami kalau digugat ke pengadilan pasti ada panggilan dari Bapak Hakim ke kantor pertanahan sebagai bisa tergugat dan bisa turut terduga. Nah, kami di sana bisa bersaksi, memberi keterangan terkait penerbitan sertifikat tersebut. Kalau untuk penerbitan sertifikat berarti gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau untuk kepemilikan bisa gugat ke Pengadilan Negeri. Seperti itu, Bapak. Jadi memang diberikan upaya kepada pemegang hak yang berhak, yang memiliki untuk melakukan upaya hukum juga tidak masalah. Silakan. Nanti BPN juga dipanggil sebagai turut tergugat. BPN sekarang lagi proses digitalisasi dan seiring berjalannya waktu, peraturan dari dulu sampai sekarang terus berubah-berubah sampai ada undang-undang Cipta Kerja itu. Turunannya PP 18, berubah lagi PP 24, ada yang berubah dari situ tentang pendaftaran tanah. Jadi selalu berubah, dinamis ya. Nah, seperti itu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi untuk itu, untuk Pak Dion ya, memang begitu, kenyataannya memang faktanya seperti itu Pak ya. Nanti kita tidak lanjut. Kalau memang Bapak temukan seperti itu atau mungkin ada orang dari masyarakat mungkin bisa melakukan memohonkan pengaduan kantor pertanahan sebagai apa namanya, kalau memang betul catatan administrasi dilampirkan dengan bukti-bukti sertifikat yang dimiliki, KTP, KK, dan uraian kronologis. Nah, mungkin bisa diusulkan kantor pertanahan atau mungkin mekanisme pengadilan. Nanti tetap kita akan prosedural, nanti bisa mediasi juga, bisa penanganan kasus atau pertanahan mengutamakan mediasi juga. Nah, hasil mediasi baru kita catatkan, baru kita perbaiki administrasinya di surat hukum. Terus, terima kasih. Mungkin itu Pak Dion. Baik, terima kasih kepada Bapak RT 009 tentang pertanyaan kemarin Mako sering terjadi korupsi miras. Sebenarnya awal mula dari kekerasan untuk wilayah Merauke adalah dari miras. Jadi polisi sudah selalu melaksanakan patroli, selalu melakukan penggerbekan terhadap seseorang yang membuat miras. Sudah baik itu dari Polsek Kota maupun dari Polres Merauke selalu bersama-sama melakukan penggerbekan terhadap pelaku-pelaku pembuat miras. Jadi kami harapkan dari Bapak ST selalu memberikan kami informasi terhadap
para pelaku pemabukan maupun pelaku pembuat miras, supaya kami melakukan tindakan agar pelaku tersebut kita ambil dan kita nasihati, bila perlu kita proses. Itu kita serahkan langsung ke Satpol PP kalau memang itu yang menerapkan Perda. Biasanya Satpol PP meminta kasus seperti itu. Nah, nanti habis itu yang bersangkutan langsung mendatangi, menangani. Di samping juga kalau polisi mengajukan proses berupa tindak pidana ringan, biasanya kami juga sering waktu masih di pelabuhan atau di Sabara sering mengajukan proses tindak pidana ringan langsung diproses pengadilan, dan saat itu juga lah diputus langsung, entah dikenakan denda atau ditahan, karena proses penahanan tindak pidana kurang dari 3 bulan. Jadi harus 1 kali 24 jam pada saat itu ditemukan langsung dilakukan proses peradilan, karena itu tindak pidana ringan. Saya mengharapkan juga kepada Pak RT, tolong selalu informasikan kepada kami sebagai kepolisian, karena nomor-nomor kepolisian sudah selalu ada di masyarakat. Apabila ada hal-hal seperti itu, misalnya pemabukan yang mengakibatkan nanti melakukan kejahatan seperti kekerasan baik terhadap seseorang atau keluarga, tolong Pak RT sampaikan kepada kami, segera laporkan biar kita sebagai polisi bisa secepat mungkin melakukan tindakan pengamanan terhadap masyarakat tersebut. Begitu juga biasanya terjadi minum-minuman keras di rumah kos. Itu berperan sekali untuk Pak RT, biasanya di mana wilayah Pak RT telah terjadi seperti itu. Nanti tolong disampaikan, dan suatu saat di setiap jam, setiap waktu sekarang sudah ada tambahan polisi yang mudah-mudahan selalu kita arahkan untuk patroli dari pagi sampai besok paginya juga tetap adakan setiap waktu ada patroli. Demikian Pak RT untuk 009, nanti saya minta bantuannya. Mudah-mudahan selalu di RT-nya Bapak maupun RT yang lain selalu dalam keadaan situasi kondusif. Terima kasih Pak RT. Untuk Pak RT 03, keluhannya tentang tidak adanya petugas Bimas di kelurahan, begitu Pak ya? Babin Kamtibmas. Jadi sebenarnya di Polres itu sudah ditunjuk anggota-anggota setiap kelurahan, sudah ada anggota Babin Kamtibmas. Bukan dari kelurahan juga, masing-masing kelurahan atau kampung sudah ada. Namun karena saking banyak kegiatan di Polres dan anggota juga minim selama ini, jadi kebanyakan proses penyelesaian masalah biasanya langsung ke SPKT maupun di kantor Polres Merauke. Jadi memang sudah ada anggota-anggota, sudah diplotting setiap anggota Bimas atau Babin Kamtibmas, sudah ada setiap masing-masing kelurahan sudah ada, sprintnya di menetap sebenarnya. Namun karena anggota tersebut banyak kesibukan, banyak pekerjaan di kantor, jadi biasanya setiap ada permasalahan langsung diselesaikan di SPKT maupun di kantor Bimas. Demikian Pak. Mudah-mudahan informasi ini saya berterima kasih. Nanti saya teruskan lagi kepada Kasat Bimas maupun Bapak Kapolres agar tetap selalu digiatkan pelaksanaan Bimas atau Babin Kamtibmas di kelurahan-kelurahan maupun di kampung. Saya pikir begitu mungkin. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ita. Ini tadi menyangkut miras ya. Menyangkut miras ini memang kami dari bagian hukum ada menerbitkan perda mengenai itu minuman beralkohol. Jadi menyangkut minuman beralkohol ini, perda itu dia cuma mengatur mengenai izinnya saja. Jadi kalau sampai memberhentikannya masuk ke Merauke itu tidak bisa, karena ada regulasi juga di atas yang mengatur mengenai hal itu. Dan menyangkut miras ini juga, ini langsung ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja negara perda. Jadi kalau kami di bagian hukum, kami cuma lebih ke penyusunan dan kita membuat produk hukum, dan untuk penegakannya di Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, ini juga menyangkut ketertiban umum ya, menyangkut yang tadi yang di kos-kosan kan. Ya, saya rasa juga tadi sudah disampaikan panjang lebar dari kepolisian. Pak, maksud kita tuh begini Pak, mungkin beberapa kali pertemuan RT itu kita dari RT minta sama Pak Bupati untuk sedikit ada suatu penegasan baru begitu Pak, bukan yang artinya penegasan baru tentang warga-warga yang keluar masuk ini di Merauke, artinya supaya RT juga itu difungsikan, karena warga yang keluar masuk ini tanpa laporan apa-apa. Mungkin ada satu perda mulai saat ini warga yang datang harus melapor, artinya itu dibawa dikasih satu aturan begitu Pak. Ya, kalau menyangkut domisili itu kan sudah diatur di perda dari kependudukan dan catatan sipil, itu ada aturannya. Jadi yang menangani langsung dari Disduk Capil. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, kami bagian hukum tidak menangani langsung karena ada teknis yang menangani hal tersebut. Mungkin seperti itu ya. Ya, saya mau tambahkan sedikit bahwa tadi sampaikan bahwa itu sudah ada di Perda Ketertiban Umum bab 10 pasal 50. Ya. Tinggal bagaimana pemerintah dalam hal ini dinas terkait dengan tupoksinya bikin aturan. Jadi dalam jangka waktu tertentu bersama-sama yang turun kita obrak KBM, minta maaf bukan obrak KBM, turun ke lapangan untuk rumah kos itu. Jadi faktanya di lapangan bahwa pemilik rumah kos itu harus tahu keluar masuknya penduduk apa sih segala macam. Mereka terpilih dampaknya seperti tadi yang sampaikan. Dampak sosialnya adalah miras terjadi di sini, ya, prostitusi terjadi di sini. Nah, itu yang ya mengganggu semua orang. Itu maksud tadi ada semacam sosialisasi lebih sering lagi gitu. Nah, ini kayaknya ada dinas terkait yang menurut pengamatan kami masyarakat bahwa tidak menjalankan. Sebenarnya Pol PP itu dengan tupoksinya dia kan penegak perda sebenarnya. Dia harus bikin sebuah program turun di lapangan. Selama ini kan minta maaf bukan saya kan prosesi pihak kepolisian. Kami yang sering melakukan itu dengan mereka. Pol PP di mana? Tidak ada, iya kan? Padahal ini mereka punya tugas dan itu diperdakan ada itu, gitu. Akhirnya kami dengan polisi yang sering komunikasi, ya toh. Jadi polisi juga kadang-kadang sering komunikasi nanti minta maaf ya dengan saya. Sebenarnya tugas yang pemerintah sebenarnya. Baik Bapak, mungkin ini menjadi masukan buat kami. Maksudnya kita masukkan Pak. Kita masukkan karena kalau kita membuka lagi SK dari RT itu terlalu panjang Pak. Itu kalau kita mau menjelaskan ke masyarakat warga kan agak sulit. Tetapi kalau memang ada satu kertas saja ditulis aturan-aturan itu, mungkin itu kita bisa fotokopi dan bagi ke warga Bapak. Ini ada pemilikan begitu supaya sama-sama kita menjaga. Maksudnya seperti itu Pak. Iya Bapak, nanti ini menjadi bahan laporan kami, nanti kami laporkan ke pimpinan kami. Begini Bapak, itu rumah-rumah kos, tuan rumah tuh nggak sampai terima uang saja. Iya. Lo tidak tahu orang masuk keluar nih, kamu tuh lapor di RT kan tidak ada yang minum mabuk dalam itu tidak tahu. RT disuruh nanti kalau sudah ribut baru panggil itu RT bagaimana, nanti suara apa-apa baru mulai ke RT. Itu yang saya sebagai sekretaris saya bisa pos bersih. Iya toh? Iya, gitu. Saya tambah ya. Ya, silakan.
masalah miras ini yang membuat kita resah sekali dalam Open Merauke ini. Salah satunya miras ini yang terkenal itu gampangnya kami orang Tanimbar. Tidak, memang ini jujur. Kita katakan bahwa memang yang terkenal itu miras itu karena orang Tanimbar yang membuat. Produksinya, datangkannya itu. Oleh karenanya memang selama ini kami duduk di Dewan Adat sana, kami selalu bahas tentang miras ini. Kita cari solusi. Kita minta kepada kebetulan dari pihak hukum ada, mungkin kita bikin satu dengan pihak kepolisian sehingga pembuat miras ini betul-betul ditiadakan, dihilangkan karena dulu orang datang di sini hidupkan masyarakat di tanah ini. Ketika saat ini mereka datang matikan masyarakat di tanah ini karena miras. Oleh karenanya usulan saya mohon dapatnya kami pembuat miras ini mungkin bisa dari pihak kepolisian atau Satpol PP membuat satu kegiatan menghadirkan warga itu, terus warga itu dia datang dengan tiap-tiap kampungnya, mungkin kepala sukunya dihadirkan tiap-tiap kampungnya. Kepala suku dihadirkan, kemudian tiap-tiap kampung itu ada juga supaya memberikan perhatian, himbauan kepada masyarakat tiap-tiap kampung itu sehingga hentikan ini. Kemudian yang kedua, perlu Bapak Ibu RT ketahui bahwa sekarang ini miras ini terkenal kan orang Tanimbar, tetapi saja bukan orang Tanimbar yang buat. Sekarang semua suku udah yang membuat, tetapi di situ Tanimbar yang nama muncul. Nah, ini juga salah satu. Oleh karenanya sekali lagi pada kesempatan siang hari ini kami minta mohon dapatnya sekali lagi usulan kami ini kalau bisa mungkin dari pihak kepolisian panggil kami para kepala suku ini hadirkan tiap-tiap kampung. Itu yang mungkin bisa kita atasi, kita berada miras ini. Demikian saran saya. Terima kasih. Baik, ya, menyangkut minuman beralkohol ini, kalau di Perda kami tidak mengurus yang namanya minuman lokal. Kita lebih ke minuman yang label. Ya, begitu. Kalau lokal kita tidak mengurusnya. Ya, mungkin sementara saya kembali. Terima kasih Bapak Timo yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bapak yang Komisi 9 dan Komisi 3. Dan terima kasih kepada Bapak para narasumber yang telah menjawab pertanyaan dan beserta sosialisasi tepat. Karena keterbatasan waktu menuju jam istirahat siang, kami batasi pertanyaannya dan kita akan mengakhiri penyuluhan hukum terpadu. Dan acara selanjutnya kami akan menyerahkan pada MC Presiden. Silakan. Baik, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kita beranjak pada acara berikut yaitu penutup. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Moderator untuk dipersilakan meninggalkan tempat dan mohon izin kepada bapak-bapak narasumber mungkin untuk tetap di tempat dan kepada Kepala Bagian Hukum dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Dokumentasi Hukum Bapak Timotius Pitmina Maus TSH untuk hadir di depan dan memberikan arahan sekaligus menutup dengan resmi kegiatan penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke tahun 2022 pada Kelurahan Mandala. Kepada Bapak, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya menuntut Bapak Hukum karena beliau berhalangan, maka saya mewakili beliau untuk menutup kegiatan ini. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau yang mewakili,
yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Merauke atau yang mewakili, yang terhormat Kepolisian Resort Merauke atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Mandala atau yang mewakili, dan para tamu undangan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai pada penutup ini kami bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, saran masukan yang sudah diberikan kepada kami, untuk para tamu undangan sudah bisa hadir juga, dan para pemateri yang sudah memberikan materi, memberikan banyak informasi hukum buat kami di Kelurahan Mandala. Harapan kami dari bagian hukum, dengan adanya kegiatan ini, para tamu undangan bisa menjadi perpanjangan tangan untuk kami bagian hukum untuk menyampaikan informasi-informasi hukum ke masyarakat di Kelurahan Mandala. Dan mungkin satu hal yang saya juga tadi lupa sampaikan, kami di bagian hukum juga sudah mempunyai website menyangkut JDIH. Jadi ada perda-perda yang mungkin mau dicari, mau dilihat, bisa di searching. Memang sekarang karena jaringan internet juga ada gangguan, jadi tunggu normal kembali baru bisa. Nah, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili Bupati Kabupaten Merauke dengan ini menutup kegiatan penyuluhan hukum terpadu tahun 2022 di Kelurahan Mandala.